Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Mari kita berdoa. Tuhan, segera kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membawa kami untuk makin mendalami cinta kasih Tuhan untuk kami dan untuk dunia ini. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 23 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara, menangis adalah fenomena lazim dalam kehidupan manusia. Setiap orang pasti punya pengalaman menangis dalam hidup mereka. Ketika lahir, manusia sudah memiliki pengalaman pertama mengeluarkan air mata. Seorang bayi yang baru lahir harus menangis. Kalau tidak menangis, ia harus dipaksa untuk menangis. Menangis itu baik untuk bayi. Menangis adalah tanda bahwa bayi itu sehat, menunjukkan bahwa ia benar-benar hidup normal. Menangis juga memperkuat paru-paru bayi, bahkan menangis melatih suara bayi. Saudara, anak saya yang ketiga itu suaranya lantang dan nyaring. Mengapa? Karena sejak dia bayi, kalau dia menangis, dibiarkan untuk menangis keras-keras, sehingga sekarang suaranya sangat lantang dan nyaring. Saudara, menangis biasanya terjadi ketika seseorang merasa sakit, baik secara fisik maupun mental, atau ketika seseorang merasa sangat bahagia. Dengan kata lain, menangis adalah cara untuk mengekspresikan emosi seseorang. Saudara, sebagian besar orang menghabiskan rata-rata 6 menit setiap kali mereka menangis. Sedangkan pada bayi, durasi normal menangis mereka antara 1 sampai 3 jam sehari. Rata-rata wanita menangis sebanyak 47 kali dalam setahun. Sedangkan pria rata-rata menangis hanya 7 kali dalam setahun. Hal ini bukan karena perempuan dianggap lebih emosional dibandingkan pria. Tetapi dari fakta biologis diketahui bahwa saluran air mata pada laki-laki ternyata memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan pada wanita. Saudara, Tuhan Yesus adalah laki-laki. Tetapi Tuhan Yesus menangis. Dalam Alkitab disebutkan beberapa kali Tuhan Yesus menangis. Pertama, ketika Lazarus meninggal. Kemudian ia menangisi Yerusalem. Tuhan Yesus juga menangis di Taman Getsemani. Ketika di kayu salib, ia menangis dengan ratapan, Eli, Eli, lama sabachthani. Bahkan dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 7, Tuhan Yesus sebagai imam yang berdoa dengan ratap tangis. Ternyata saudara, kalau kita teliti Alkitab lebih jauh, Tuhan Yesus justru sangat sering menangis. Sehingga ia dikira Yeremia yang datang kembali. Saudara, kita tahu bahwa Nabi Yeremia adalah nabi yang penuh ratap tangis di dalam pelayanannya. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 14. Nah, kali ini bacaan kita berkisah tentang Tuhan Yesus menangisi Yerusalem.
Injil Lukas mencatat Tuhan Yesus menangisi Yerusalem sebanyak 2 kali. Yang pertama di dalam Lukas pasal 13 ayat 34 yang baru kita baca tadi. Kemudian dalam Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat 44. Saudara, Tuhan Yesus menangis menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang menangis. Tuhan Yesus menangis bukan karena ia lemah atau cengeng. Orang dikatakan cengeng dan lemah ketika dia menangis karena menangisi dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa orang itu sayang diri, tidak tahan menderita, tidak tahan sakit, tidak tahan terluka, dan tidak tahan ketika ditolak. Saudara, pertanyaannya kemudian, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Saudara, ada 2 hal yang dapat kita tangkap. Yang pertama, Yerusalem tidak tahu bahwa mereka itu salah. Saudara, ingat doa Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Yerusalem tidak tahu benar dan salah. Sama seperti masyarakat Niniwe yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sekarang mereka ada di jalan yang salah. Jalan salah itu berujung pada penghukuman dan kematian. Karena mereka ada di jalan yang salah, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju kematian. Saudara, jalan salah cuma memerlukan 1 paket kebutuhan, yaitu keselamatan dari penghukuman dan kematian melalui pertobatan dan pengampunan. Saudara, Tuhan Yesus menangisi Yerusalem karena Yerusalem tidak tahu jalan yang benar dan jalan yang salah. Hal kedua, mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem? Karena Yerusalem menolak Tuhan. Yerusalem adalah kota beragama, pusat dari Yudaisme. Di situ ada bait Allah. Yerusalem sangat disayang oleh orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai tempat Allah bersemayam di bumi. Tetapi saudara, Yerusalem ternyata menolak Allah yang datang dalam diri Tuhan Yesus. Saudara, Allah datang bukan untuk membebani mereka, tetapi justru untuk melepaskan beban mereka. Allah datang dengan cinta yang besar, tetapi sekarang cinta Tuhan ditolak. Allah mau menolong mereka, tetapi Allah ditolak. Allah mau menyelamatkan mereka, tetapi Allah ditolak. Saudara, ketika kita melihat 2 alasan Tuhan Yesus menangis barusan, kita disadarkan bahwa Tuhan Yesus tidak menangisi dirinya sendiri, melainkan menangisi orang lain. Dalam penelitian, manusia lebih mudah tertawa daripada menangis, apalagi menangis untuk orang lain. Menangis untuk orang lain membutuhkan hati yang peka akan duka dan derita orang lain. Menangis untuk orang lain adalah kesediaan ikut terluka untuk luka orang lain. Saudara, menangislah untuk orang yang kita kasihi. Menangislah kalau dia tersesat. Menangislah kalau dia ada di jalan yang salah. Menangislah kalau dia menyakiti kita, bukan karena kita merasa sakit, tetapi karena dia berbuat salah. Kita berduka akan buah yang akan dia petik karena kesalahannya. Saudara, juga menangislah untuk mereka yang berduka dan terluka. Menangis menunjukkan bahwa kita membuka ruang di hati kita untuk merangkul dia. Sama seperti Tuhan Yesus yang menangis untuk merangkul kita dan dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh mendalami lagi cinta Tuhan yang begitu dalam untuk kami dan untuk dunia. Cinta Tuhan yang begitu dalam membuat Tuhan Yesus meratap, menangis terseduh-seduh
untuk kami dan untuk dunia ini. Menangis terseduh-seduh ketika kami berada di jalan salah. Menangis terseduh-seduh ketika kami sedang berjalan menuju maut. Terima kasih untuk tangisan Tuhan yang menunjukkan Tuhan mencintai kami. Ajar Tuhan supaya kami juga boleh belajar menangis secara spontan untuk mereka yang terluka dan berduka, untuk mereka yang tersesat dan berada di jalan salah, untuk mereka yang sedang berada di bawah penghukuman maut. Tuhan, anugerah-Mu kami butuhkan. Penuhi kami dengan cinta kasih, supaya kami boleh menangisi mereka yang terluka, menangisi mereka yang tersesat. Terima kasih untuk cinta-Mu, cinta Tuhan yang menangis untuk kami dan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.